Jadi berdosakah suami karena menyakiti hati istri? Kalau dalam bab menikah itu pasti sakit hati bini, tapi tidak bagian daripada dosa yang dihitung sebagai dosa yang akan dipertanggungjawabkan oleh sang suami. Siapa yang tidak ada singgung? Sayyidah Aisyah saja tersinggung Nabi nikah di Ummu Salamah. Tengok Hafsah ketika itu tersinggung Nabi menikah di Ummu Salamah. Mungkin Nabi nikah je Saudah yang kedua. Sudah je Saudah Aisyah Hafsah Ummu Salamah. Nabi menikah di Ummu Salamah tu Nabi kecil ke bini-bininya di sore tu. Amo malam ko lalu di rumah Ummu Salamah kecil Nabi. Jadi Sayyidah Aisyah, engkau nikah dengan Ummu Salamah ya Rasulullah? Kecil Nabi yo. Kecil Nabi. Tak ada Nabi memang sakit dah, sakit lah. Tidak peduli sama dia jawabannya manusia. Tapi apakah termasuk bagian yang suatu kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dalam bab itu? Dalam bab itu tidak. Itulah fitrah manusia. Allah Ta'ala sabit dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Jadi disampaikan jadi kerja Aisyah kepada Hafsah sama-sama madu kan, sama-sama madu di Rasulullah. Madu kerja kata Sayyidah Aisyah kepada Hafsah, mana orangnya Ummu Salamah? Aku ingin mencarinya. Dicarilah di Aisyah besoknya dan mana Ummu Salamah. Yang beredar di Madinah, tanya muncung, orang Madinah yang paling cantik Ummu Salamah, yang paling ancak Ummu Salamah. Imannya gue, orangnya solehah, namanya Ummu Salamah. Umur 29 tahun, janda beranak 4. Ketika ditengok dari Sayyidah Aisyah, rupanya yo ancak Ummu Salamah. Pulang Aisyah mengadu Aisyah ke Hafsah. Hafsah itu anak Umar, tapi bini Nabi. Kecil Aisyah ke Hafsah, memang cantik Ummu Salamah. Memang cantik Ummu Salamah, kata Aisyah. Kata Hafsah, tidak. Istri Rasulullah yang paling cantik adalah engkau ya Aisyah. Karena Aisyah yang dapat Nabi dari gadis itu Aisyah. Yang paling ancak memang Aisyah. Itu karena kecemburuanmu saja kepada Hafsah, kepada Ummu Salamah. Besok besok nampak di Ummu Salamah, lebih kurang jancak Ummu Salamah aku nampak di Aisyah. Besok besok lebih kurang, besok lebih kurang. Itulah biasa sebenarnya. Apakah tidak kenai perasaan Aisyah itu? Kenai. Tapi apakah berdosa Nabi? Tidak. Itu fitrahnya manusia, itu fitrah yang ada di dalam agama itu. Jadi kalau ibu-ibu berang, ibu-ibu laki, ibu-ibu dan laki, ibu-ibu nikah lain, tidak ibu dosa laki ibu. Cuma laki wajib menyampaikan, bagi tahu wajib. Tapi tidak minta izin loh. Makanya ada orang menyebut daripada minta izin, cak minta maaf selain. Ada orang menyebut minta maaf berarti dah sudah barang tu. Daripada minta izin kan ada cak minta maaf lagi. Jadi balik mana minta maaf lagi, minta izin balik. Ini alasan. Kalau itu dah adil tu dah. Memang itu dalam Al-Quran tu lah baca. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah daripada kalangan perempuan, masna wa thulatha wa ruba', 1, 2, 3, 4 di syariat. Nak ngapu pula awaknya. Gitu. Menyakiti hati itu tak boleh, hukumnya haram. Dalam bab itu tu tak. Tapi kan tak ada sia-sia niat hatinya tadi itu. Ya, untuk lil nasal, untuk menambah keturunan. Lil murtah, untuk membuat awak tentram, membuat awak tenang. Kamu menengok syekh-syekh yang banyak bini itu memang agak santai kehidupannya menengok. Karangannya banyak, bukunya banyak, luar bukunya, dan dia punya ide-ide yang cemerlang. Apa musyrif kamu S3, pembimbing kamu S3 Profesor Dr. Muhammad Fatih. Itu bininya sampai. Itu dalam setiap hari itu berbeda-beda awak sampai bimbingan. Apa ingin ketemu kesudan? Sidi tebukra figamia walalisa. Syekh besok ada tak di kampus kerja mula? Lah, ana fi baiti zawji, fi baiti. Aku di rumah kerja. Rumah yang di
belakang ikhlas, la ya habibi, la muskilah kata. Dah di situ dah kecil. Di mana? Di situ kecilnya. Di kubri, ada kubri itu di jamiah, ada jamiah itu di jembatan, belok ke kanan di situ. Jadi besoknya beda lagi. Gandil jamiah, ada di belakang jamiah, di belakang kampus itu. Itu yang apa jadi? Jadi baru tahu, tapi memang beliau pun golak-golak aja awalnya ketika mau pindah-pindah apa itu bimbingan itu. Jadi kecek syu'un tulak orang kantor, orang administrasi kampus musyrif angku, kok pasti angku berubah sampai bimbingan angku. Yo, bini musyrif angku kok sampai urus obat, duit dan juga cepat. Ada di sikocek. Anak-anak ketek-ketek, oh, itu dia sedang. Tapi punya inovasi, punya apa lah, punya gagasan baru gitu. Ya, memang keceknya orang kalau banyak bininya dia lebih pikunnya gitu. Ambil suyu juga. Syekh Abdul Ghani lah umur 135 tahun. Umur 100 tahun. Bini beliau lebih daripada 5 lah, bini ke-6 itu. Memang bini pertama, bini kedua tinggal. Dia nak pakai ke-6, pakai tetap hampir. Syekh Abdul Wahab gitu. Ulama-ulama dulu banyak bini, ada dalam pikunnya juga. Makanya pak kalau ingin dia cepet pikun, itu lah. Kamu nak menyuruh dah, cuman bagi solusi. Kamu mudah baru kata gaib besok kata dulu gaib untuk menghilangkan cepet pikun tu. Kabarnya pada itu, jadi tak ada gitu. Ya punya dia tak pikun dia, ada betul tak ada. Baik ke rumah aku cek tinggal makan selain. Baju lah di rumah aku, baik ke rumah aku cek makan selain. Betul lah tak pikun. Itu kok nak dapat dan mau jadi Nabi. Pun orang kok kasih hari. Raka. Nabi sudah bangun je lah. Ada racun. Aduh. Kena syaridah. Risiko, ala sakit tadi baru risiko. Sehari sudah bang risiko, sudah sehari itu beli risiko. Ala sakit tu risikonya. Ujung-ujung lalu dia saji selapak kali. Jadi patuh kepada ibu bapa. Jadi tidak bagian daripada dosa menyakiti hati bini dalam bab itu. Tapi kalau dalam bab menzalimi bini, tak jaginya nafkah atau itu lain bab. Tapi dalam bab masalah poligami tersinggung hati perasaan sang istri disebabkan suaminya menikah lagi, itu tidaklah bagian satu yang terlarang dalam pandangan syariat dan suami tidak akan diminta pertanggungjawaban. Adalah polisi memang itu fitrah agama. Untuk memperbanyak nasal wal asal, untuk memperbanyak adanya keturunan dan penerus generasi kita. Dia awak agak payah kalau pergi ke Tunisia apa-apa lah tu negara mengizinkan. Ada dapat di negara untuk diizinkan menikah. Memang dianjurkan laki-laki itu memiliki istri lebih dari satu. Dianjurkan. Itu di daerah Tunisia. Di kita agak payah, harus lo datang ke pengadilan, minta lo izin iko, harus lo datang iko. Payah. Boleh lah dina lah kaji wakan bagi iko pada bapak. Kok mana dia ingin cepet ikut tambah. Yang mana ingin nancik saja, tidak jawab pun. Boleh ini lah, kalau dapat kesimpulan rumbuhan ke rumah. Iyo itu kaji Ustaz tadi tentu ya. Kira-kira kalau ada kolek banyak. Mana ini lo mencari yang tak mau, dia lah apa mana? Apalagi lo kalau dibaca lo hadis tentang memuliakan atau menghidupkan seorang janda itu, maka qiyamuhu, apa katanya itu berdirinya, qiyamnya, duduknya, tagaknya itu dihitung ibadah. Memang hadisnya sahih. Siapa memberi nafkah janda, siapa yang menghidupkan kehidupan janda, maka siangnya tu dihitung sebagai puasa, walaupun dia tak puasa, kau pahala bagi kita. Malamnya dihitung
menghidupkan qiyamul lail semalam suntuk itu. Itu hadisnya sahih. Maka ada seorang ulama di Makkah itu, gajinya separuhnya dikirim untuk menghidupkan seorang janda dan anak yatim. Dia nak menikah dengan orang itu, separuh gajinya diambil untuk kehidupan keluarganya. Ternyata ada seorang ulama di daerah Maroko bermimpi didatangi Rasulullah. Kata Nabi, datang engkau ke Makkah, sampaikan salam aku kepada si fulan. Datang ke Makkah, berjumpa dengan si fulan. Biasa saja amalannya, tak banyak. Dia seorang dosen mengajar, amalannya tak banyak. Tak ada puasanya banyak, tak ada. Jadi dia tanya, apa amalannya? Kok orang khusus betul dari Rasulullah? Tapi salam seorang ulama dari Maroko, dari Nabi, sampaikan salam aku kepada si fulan. Orang tu tinggal di Makkah, dia ngajar di Makkah. Jadi ketika ditanya ke tetangga-tetangga itu, tak ada tetangga tahu dah. Tak banyak ibadahnya dah gitu. Nah, mungkin Nabi menitipkan salam kepada Syekh untuk inyo. Ini biasanya. Tapi setelah didekati dengan apa amalan itulah. Ambo punya gaji yang tadi aku ambil separuh menjadikan untuk kehidupan ambo keluarga, separuh lain ambo bagikan kepada seorang janda yang membesarkan 5 anaknya. Itu saja amalannya menyebabkan dia seorang waliullah. Itu kisah nyata yang dikisahkan oleh seorang ulama di Maghrib di Maroko. Nah, jadi besar pahalanya. Alhamdulillah. Pokoknya anak awak digadang, dan anak udang belum digadang. Anak pernah dikatakan anak awak tidak, itu kembali mulai. Alhamdulillah. Taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.